Selamat pagi kelas 10 IPA. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia, dan ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang kerajaan Islam yang pernah berkembang di Indonesia. Dan Ibu hari ini akan menjelaskan tentang Kesultanan Demak. Ini kita sudah masuk ke kerajaan Islam yang pernah berkembang di Pulau Jawa. Demak itu merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah. Kita akan lihat siapa pendirinya, raja-raja yang terkenal, dan bagaimana akhirnya mereka akhirnya runtuh. Ya, Kesultanan Demak, kalau dikatakan Demak itu sering dikenal dengan Kerajaan Bintoro. Dan supaya kamu ketahui, Demak itu merupakan kerajaan Islam pertama yang berkembang di pantai utara Jawa. Memang dari letak geografis kota Demak itu berada persis berhadapan langsung dengan pantai utara Jawa atau Laut Jawa. Ya, jadi wajar kalau dikatakan nanti dia adalah sebuah kerajaan maritim yang cukup besar, ya, karena dia berada di dekat dengan laut. Awalnya Kesultanan Demak itu merupakan wilayah Kadipaten Majapahit. Jadi awalnya dia merupakan bagian dari Majapahit, dan pemimpinnya juga yaitu Raden Patah itu merupakan anak dari Raja Majapahit. Jadi begitu agama Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab, ya, yang diberitakan oleh para kaum ulama, Raden Patah memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam dan membentuk sebuah kerajaan yang berbasis agama Islam dengan nama Kesultanan Demak. Kerajaan Demak itu telah menjadi kerajaan Islam yang kuat di Pulau Jawa. Kita akan mempelajari beberapa raja-raja yang cukup terkenal dari Kerajaan Demak. Kita mulai dari pendirinya. Pendiri dari Kerajaan Demak itu namanya adalah Raden Patah. Menurut cerita sejarah atau sering dikenal dengan Babat Tanah Jawi, Raden Patah itu merupakan putra dari Raja Brawijaya. Ya, Raja Brawijaya tadi di awal sudah Ibu jelaskan, Raja Brawijaya ini adalah raja terakhir kerajaan Majapahit. Tetapi dia bukan putra mahkotanya. Mengapa? Karena dia dilahirkan dari selir. Ya, selir Raja Brawijaya, dan dia dilahirkan itu di Palembang, tidak di Majapahit. Ya, dia dilahirkan di Palembang, tidak di Majapahit, tidak juga di Demak. Pada tahun 1455, dalam usia yang masih cukup relatif muda, dia menjadi Sultan Demak. Dia mendirikan Kesultanan Demak dengan gelarnya Sultan Syah Alam Akbar. Ya, dan pada tahun 1518 beliau akhirnya wafat. Peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Raden Patah yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah Masjid Agung Demak. Dan ini terletak persis di tengah-tengah alun-alun kota Demak. Beliau dilanjutkan pemerintahannya itu nanti oleh putra sulungnya. Ya, ini adalah gambar dari Raden Patah. Nah, raja yang kedua itu namanya adalah Adipati Yunus atau Sultan Ali Akbar Atsani. Ini gambarnya. Ya. Adipati Yunus dilahirkan di Jepara pada tahun 1477, dan dia adalah anak sulung Raden Patah, pendiri Demak. Memang ada yang mengatakan bahwa Adipati Yunus ini katanya adalah menantu tertua, tetapi dari beberapa babat dikatakan dia juga adalah putra sulungnya. Yang penting dia bagian dari keturunan Adipati Yunus ini adalah keturunan dari Raden Patah, dan dia merupakan raja kedua dari Kesultanan Demak. Nah, pada masa pemerintahan Adipati Yunus atau Sultan Ali Akbar Atsani ini, atau sering dikenal juga dengan Sultan Demak II, dia memiliki ambisi yang cukup besar. Kenapa? Ya, ambisinya atau visinya dia ingin menjadikan Demak itu menjadi kerajaan maritim yang cukup besar. Kenapa dia berharap bahwa Demak itu menjadi kerajaan maritim yang terbesar? Karena letak geografis dari Demak itu berada dekat dengan laut. Jadi basis dari kerajaan ini adalah pelayaran.
Bahkan Adipati Yunus itu sampai berani melawan Portugis yang saat itu menguasai daerah Malaka. Untuk apa? Untuk memperebutkan jalur pelayaran. Seperti kita ketahui, kalau dikatakan jalur pelayaran berarti itu adalah jalur tempat masuknya para pedagang-pedagang asing. Kalau banyak pedagang asing yang masuk ke Demak, maka Demak akan berkembang menjadi kerajaan yang besar. Dan satu lagi, ketika dia menjadi kerajaan maritim yang besar, dia akan melakukan ekspansi besar-besaran, artinya memperluas daerah kekuasaannya. Melalui apa? Melalui armada laut yang kuat. Adipati Yunus ini sering dikenal dengan Pangeran Seberang Lor, karena berasal dari utara, pantai utara. Jadi dia bahkan berhasil memblokade Portugis, sampai akhirnya Portugis itu kekurangan bahan makanan ketika di Malaka. Jadi Adipati Yunus ini merupakan raja yang hebat. Nah, Adipati Yunus itu wafat pada tahun 1521 dan digantikan oleh adiknya Sultan Trenggono yang merupakan putra ketiga dari Raden Patah. Dia merupakan adik dari Adipati Yunus. Nah, pada masa pemerintahannya Sultan Trenggana ini memperluas daerah kekuasaannya bahkan sampai ke Jawa Timur. Tidak hanya di Demak saja, tetapi dia memperluas daerah kekuasaannya sampai ke Jawa Timur. Nah, selesai pada masa Kesultanan Trenggana, mulailah terjadi yang namanya persaingan antara Surowiyoto dengan Trenggana sendiri, karena apa? Memperebutkan kekuasaan. Kalau di kerajaan memang seringkali yang membuat kerajaan tersebut hancur adalah perebutan tahta. Nah, saat Sultan Trenggono dia sudah wafat, kekuasaan itu dipegang oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ini merupakan anak dari Trenggono. Dia merupakan Raja Demak yang keempat. Nah, kemudian tahun 1549 dia dibunuh oleh Pangeran Arya Penangsang. Putra dari siapa? Putra dari Pangeran Surowiyoto. Pangeran Arya Penangsang ini kemudian menjadi penguasa tahta Demak dan dia menjadi raja yang kelima. Tetapi perselisihan tidak hanya selesai sampai di situ. Pengikut Arya Penangsang itu membunuh Pangeran Hadiri atau adipati dari Jepara. Hal ini menyebabkan adipati-adipati yang di bawah pemerintahan Demak itu tidak menyukai raja mereka, Pangeran Arya Penangsang. Nah, salah satu yang tidak suka itu adalah Joko Tingkir. Si Joko Tingkir ini melakukan pemberontakan, memperebutkan kekuasaannya. Dan disinilah begitu terbunuh Arya Penangsang, Joko Tingkir menang, tetapi Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahannya tidak lagi di Demak, melainkan didirikanlah sebuah kerajaan baru yang namanya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini berada di daerah Pemalang, masih di Jawa Tengah. Inilah akhir dari Kerajaan Demak. Berakhir Kerajaan Demak, maka muncullah Kerajaan Pajang. Ini adalah peninggalan dari Kesultanan Demak. Ini tadi Masjid Agung yang Ibu bahas di awal. Dan masih banyak di dalam Masjid Agung itu kita bisa melihat beduk yang sudah cukup tua, pintu gledek, kemudian pilar-pilarnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Untuk melengkapi penjelasan Ibu, kita akan membahas kuis 5. Ibu akan buat kuis ini di classroom. Kamu silahkan menjawab pertanyaannya langsung di classroom tersebut. Bisa kamu langsung ketik jawaban kamu, nanti bisa Ibu nilai dari situ.
Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, di rumah aja, belajar di rumah. Tunggu pembahasan dari Bapak Ibu guru. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dari Ibu, Tuhan memberkati. Selamat pagi.